Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bagus Prasetyo Santoso dari program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini sebagai moderator pada pertemuan kali ini dengan tema pembelajaran struktur penulisan bahasa pemrograman C++. Sebelumnya teman-teman, apakah udah pada tahu apa itu struktur penulisan bahasa pemrograman? Oke, kita bahas di pertemuan kita kali ini. Bahasa pemrograman C++ adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Dikembangkan sebagai perpanjangan dari bahasa C oleh Berjanus Tortub pada awal tahun 1980-an. C++ menambahkan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP) pada struktur bahasa C. Dengan fitur ini, C++ menjadi bahasa yang lebih kuat dan fleksibel, memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi yang kompleks dan efisien. Pemahaman dasar tentang struktur bahasa C++ sangat penting bagi pemrograman yang ingin mengembangkan aplikasi desktop, sistem operasi, atau bahkan perangkat lunak untuk perangkat tertanam. Dengan menguasai struktur dasar C++ seperti tipe data, variabel, fungsi, struktur pengendalian, dan konsep OOP, pemrograman dapat mengembangkan kode yang mudah dipahami, dikelola, dan diperluas. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai struktur dasar bahasa C++ merupakan fondasi yang sangat diperlukan dalam dunia pemrograman. Pemrograman dasar struktur bahasa pemrograman memiliki 3 aspek penting. Yang pertama adalah memahami lingkungan kerja C++. Yang kedua adalah memahami struktur program C++. Dan yang terakhir adalah menulis kode program. Program C++ selalu tersusun dari 5 bagian utama, yaitu prosesor atau pengarah kompilator. Prosesor dalam penulisan bahasa pemrograman C++ adalah sebuah tahap dalam proses kompilasi yang terjadi sebelum kode sumber C++ diterjemahkan menjadi kode mesin yang berfungsi sebagai mengolah direktif prosesor, mengembangkan makro, dan menghapus komentar. Yang kedua adalah declaration atau deklarasi. Deklarasi dalam struktur penulisan bahasa pemrograman C++ adalah pernyataan yang digunakan untuk mendefinisikan atau menginformasikan tentang variabel, fungsi, kelas, atau struktur data lainnya. Yang ketiga adalah definition atau definisi. Dalam struktur penulisan bahasa pemrograman C++ adalah pernyataan yang digunakan untuk mendefinisikan secara detail tentang variabel, fungsi, kelas, struktur data lainnya. Definisi memberikan detail tentang implementasi dan struktur kode sehingga membantu programmer membuat kode yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Yang keempat adalah statement atau expression. Statement atau ekspresi dalam struktur penulisan bahasa pemrograman C++ adalah pernyataan yang digunakan untuk melakukan operasi atau mengontrol alur program. Statement dan ekspresi juga digunakan untuk membuat kode yang lebih dinamis dan interaktif. Yang terakhir adalah comments atau komentar. Dalam struktur penulisan bahasa pemrograman C++ adalah teks yang ditambahkan ke dalam kode sumber untuk memberikan penjelasan, catatan, atau dokumentasi tentang kode tersebut. Tujuan komentar adalah memberikan penjelasan tentang kode yang kompleks atau sulit dipahami. Yang kedua adalah mendokumentasikan kode untuk memudahkan pemahaman dan merawat kode. Dan yang ketiga adalah menandai kode yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan. Ini adalah contoh struktur yang bisa kita jadikan contoh pembelajaran. Kolom 1 adalah include useframe. Ini adalah tempatnya file holder. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Kolom kedua adalah in main
adalah tempatnya deklarasi atau fungsi utama dalam suatu program. Kolom ketiga sampai kelima adalah stdcons atau baris problem seperti contoh selamat datang atau teks yang ingin ditambahkan dalam program. Dan juga maaf ya teman-teman, saya tidak bisa memberi contoh penulisannya karena saya dan kelompok saya keterbatasan ilmu dalam bidang pemrograman. Struktur dasar program C++. File Helder. Ini adalah yang tadi ya di kolom pertama ya. File yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input atau output maupun standar sebagai sinteks. Fungsi utama ini adalah kolom yang tadi kedua ya. Fungsi inilah yang akan ditambahkan pertama kali pada saat eksekusi program. Apabila ada fungsi lain yang dibuat, maka fungsi tersebut akan dijalankan ketika dipanggil di fungsi pertama. Yang ketiga adalah badan program. Ini adalah kolom tadi ya, kolom 3 sampai kolom 5 ya. Ini tuh di dalamnya terdapat statement atau ekspresi dari identifier, tipe data, variabel, konstan, dan operator. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan baris program. Nah, ini sangat penting nih teman-teman buat penulisan suatu program. Contoh file helder dalam C++. Ini digunakan untuk memanggil library-library yang ada sehingga suatu fungsi dapat digunakan dengan baik dan benar. Teman-teman bisa lihat di label PPT saya ya. Di sana ada lengkap semua kata-kata atau yang perlu diperhatikan ya dalam penulisan baris program. Baik, kesimpulannya adalah C++ memiliki struktur penulisan yang jelas dan terorganisir, menggunakan variabel fungsi dan kelas yang terdefinisi dengan baik. Menyediakan statement kontrol alur program seperti if else, switch, while, dan for. Memungkinkan membuat fungsi dan kelas yang dapat digunakan kembali. Memiliki sistem tipe data yang kuat. Memungkinkan penambahan komentar untuk meningkatkan keterbacaan kode. Dengan memahami struktur penulisan C++, programmer dapat membuat kode yang lebih efektif. Kayak contoh teman-teman ingin membuat penulisan C++ ya. Ini teman-teman dapat membuat kode yang lebih efektif dengan cara menggunakan ini struktur C++ gitu. Jadi teman-teman tuh bisa lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami untuk penulisan kodenya nanti. C++ adalah bahasa pemrograman yang powerful dan fleksibel sehingga sangat cocok untuk berbagai aplikasi termasuk sistem operasi, games, dan aplikasi bisnis. Baik, mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika di dalam PPT yang kami buat kurang efektif atau sulit dipahami. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman jika dalam video pembelajaran kali ini ada salah kata, salah pengucapan yang kurang bisa dipahami teman-teman. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Imam Prayoga selaku dosen pengampun yang sudah membimbing kami dalam mempelajari sistem pemrograman C++. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.